Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis 29 Oktober 2020. Renungan kita diambil dari Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setidaknya ada 3 hal mau dikatakan perikop tentang Yesus dan misinya di dunia ini. Pertama, Yesus memiliki pelayanan yang ditetapkan Bapa untuknya. Ia hadir di dunia ini karena kehendak Bapa. Kedua, tidak ada kuasa duniawi yang dapat membatasi Yesus. Orang-orang Farisi, bahkan Raja Herodes sendiri pun tidak dapat memberikan ancaman bagi pelayanan Yesus. Ketiga, perjalanan Yesus mesti sampai ke Yerusalem, dan di sana dia akan menyelesaikan misinya, mengalami nasib seperti para nabi terdahulu. Bagi penginjil Lukas, cerita hidup Yesus dilukiskan sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan yang ditempuh melalui wilayah Herodes untuk sampai ke Yerusalem bukanlah keharusan geografis, tetapi sebuah keharusan teologis. Setiap tempat dan peristiwa yang terjadi merupakan kesempatan bagi Yesus untuk memperkenalkan kerajaan Allah dan berharap bahwa hati setiap orang yang dijumpai akan terbuka untuk melihat warta gembira kerajaan. Dalam catatan penginjil Lukas, Herodes adalah raja wilayah Galilea yang berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Ia penasaran untuk mengenal Yesus. Ia memiliki pertentangan batin antara mengaku Yesus sebagai utusan Allah seperti Yohanes Pembaptis, Elia, atau nabi-nabi terdahulu yang berpengaruh, dan di sisi lain tidak dapat meninggalkan nilai kepentingan duniawi, meyakini diri sebagai yang paling berkuasa. Di Yerusalem nantinya, Herodes tidak lagi menganggap Yesus sebagai tanggung jawab politik baginya, dan dia lebih suka Pilatus memikul tanggung jawab itu, dan dia hanya ingin menuruti keingintahuannya untuk melihat Yesus. Singgungan pada nama Herodes dan kemungkinan yang dapat dilakukannya pada Yesus bukan hanya untuk mencatat perubahan lokal atau tempat, tetapi untuk menekankan ketidakterelakan Yesus
mencapai tempat penderitaan dan kematian. Perjalanan sedemikian rupa adalah bagian dari takdirnya, dan seseorang seperti Herodes tidak akan menghalanginya. Catatan keharusan mengarah pada ratapan Yesus akan Yerusalem, karena Yesus tidak hanya akan dibunuh di Yerusalem, tetapi ia terbunuh melalui Yerusalem. Kita tahu bahwa Yerusalem adalah jantung dari warta perjanjian lama. Ratapan terhadap kota Yerusalem menggabungkan gagasan bahwa Yerusalem adalah jantung dan pusat Israel dengan tradisi bahwa dalam sejarah orang Israel terus-menerus menolak nabi yang dikirimkan Tuhan kepada mereka. Kota itu pernah ditinggalkan dan dihancurkan dalam perang Yahudi. Bertindak seolah-olah di tempat Allah, Yesus telah memberikan kepada anak-anak Yerusalem tawaran perlindungan dan keselamatan. Dia ingin memberi, tetapi mereka tidak mau menerima. Setelah ditolak oleh anak-anak Yerusalem, Yesus akan diangkat ke surga melalui kematiannya. Di sana ia menunggu saat akhir untuk berperang kembali. Dia tidak akan terlihat lagi sebelum hari itu. Hari ketika Yesus datang untuk disambut di Yerusalem sebagai Mesias akhir zaman. Para saudara yang terkasih, lewat Injil hari ini saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, kuasa Yesus mengatasi segala kekuatan duniawi. Dalam kehidupan harian, terkadang walaupun sudah beriman kepada Yesus, kita mau tergoda untuk lebih tunduk pada kuasa duniawi daripada pada sabda Yesus. Mungkin alasannya adalah uang, kuasa, atau kepentingan lain. Maka marilah menggantungkan harapan terbesar pada Yesus. Dan marilah melihat kuasanya dalam cerita hidup kita di dunia ini. Kedua, mari jangan seperti Herodes, hanya ingin tahu dan penasaran akan Yesus, tetapi tidak berani untuk menjadi pengikut Yesus. Kepentingan pribadi menjadi alasan utama Herodes untuk tidak mengikuti Yesus. Ketiga, Yerusalem dan para penghuninya sudah dipilih Allah dahulu menjadi orang-orang khusus baginya. Tetapi ironisnya, para utusan Allah kebanyakan dibunuh di sana. Hal itu terjadi karena ketegaran hati mereka dan keterlenaan akan godaan kenikmatan dan kenyamanan. Semoga kita semua terhindar dari sikap tersebut.